Komisi Pemberantasan Korupsi mengunjungi Desa Sidolego sebagai desa percontohan anti korupsi Kabupaten Merangin. Balada pengamen tua, channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin, Bapak Insinyur Fajarman MSc. Yang kami hormati Ketua Tim Observasi dari KPKRI Perwakilan Provinsi Jambi, Ibu Anissa Nurlitasari beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati Inspektorat Provinsi Jambi yang mewakili, yang kami hormati Inspektorat Kabupaten Merangin beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Kepala OPD di jajaran pemerintah Kabupaten Merangin. Sedang berlangsung acara observasi usulan percontohan Desa Anti Korupsi tahun 2023 di Desa Sidolego, Kecamatan Tabellintas, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, Selasa 31 Januari 2023 dimulai.
Desa Anti Korupsi dari KPKRI beserta anggota. Alhamdulillah ini Bapak Ibu, ada Ibu Musa, kemudian ada Pak Jen, yang singkatnya saya sebutkan orangnya aja. Ada Kiri, ya, ini terima kasih sudah hadir di Desa Sidoarjo dan hadir di Merangin. Secara bertahap kami akan selalu mendampingi Pak Kepala Desa serta perangkatnya seluruh masyarakat Sidoarjo untuk insya Allah akan menjadi percontohan di Provinsi Jambi yang nantinya tadi sudah saya bincang-bincang juga humanisan, tidak perlu pitek jauh-jauh, tidak perlu studi banding sampai ke Bali, cukup ke Desa Sidoarjo sudah dapat melihat desa anti korupsi. Bapak, Ibu, tim observasi dari KPKRI serta hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini atas nama pemerintah Kabupaten Merangin izinkan kami mengucapkan selamat datang di bumi tali undang cabang Keliki Kabupaten Merangin kepada Bapak Ibu tim observasi Desa Anti Korupsi, dan terima kasih sudah berkenan datang jauh-jauh dari Jakarta ke Kabupaten Merangin, dan ini baru kunjungannya pertama Pak Dek. Dan semoga kami dapat mencontoh dan menerapkan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah kami. Terkait dengan program Desa Anti Korupsi ini diawali dengan permintaan usulan Desa Anti Korupsi dari Inspektorat Provinsi Jambi yang ditujukan kepada DPRD dan Inspektorat Kabupaten Merangin pada tahun 2022. Dan kemudian disepakati bahwa Kabupaten Merangin mengusulkan satu desa untuk nantinya diverifikasi oleh tim dari Inspektorat Provinsi Jambi. Dan alhamdulillah berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Desa Sidoarjo masuk kriteria bersama dua desa lainnya seprovinsi Jambi untuk diusulkan ke KPKRI. Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim dari Inspektorat Provinsi Jambi yang terus melaksanakan pembinaan terkait indikator Desa Anti Korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hadirin yang berbahagia, Desa Sidoarjo ini diusulkan sebagai anti korupsi wakili daerah Kabupaten Merangin bukan tanpa sebab, tapi karena pemerintah Kabupaten Merangin yakin dan memandang bahwa Desa Sidoarjo mampu untuk mengemban amanah yang sangat mulia ini. Desa Sidoarjo adalah desa dengan segudang prestasi serta Pak Kades beserta perangkat desa dan BPD memiliki hubungan kemitraan yang sangat kompak serta kami memiliki integritas yang lebih dibanding dengan 204 desa lainnya yang berada di Kabupaten Merangin. Jadi Bapak Ibu, Pak D, ditetapkannya Sidoarjo berarti sudah dianggap, sudah dinilai yang terbaik dari 205 desa untuk mengemban amanah. Bapak Ibu, pasti dari KPKRI serta hadirin yang berbahagia, sebagai bukti keseriusan pemerintah Kabupaten Merangin terhadap program Desa Anti Korupsi ini, Bupati Merangin melalui DPRD Kabupaten Merangin mengalokasikan dana 150 juta rupiah dalam bentuk afirmasi Desa Anti Korupsi kepada alokasi dana desa atau ADD dalam APBD Desa Sidoarjo tahun anggaran 2023 yang dipergunakan untuk segala keperluan terkait pelaksanaan Desa Anti Korupsi, dan tidak dengan harapan desa-desa semangat untuk berprestasi dan mengharumkan nama Kabupaten Merangin dalam segala bidang dan tingkatan. Pada momen observasi ini kami sangat berharap pada Bapak Ibu tim observasi dari KPKRI dapat memberikan bimbingan dan pembinaan serta arahan kepada kami, khususnya segenap lapisan masyarakat Desa Sidoarjo ini terkait program Desa Anti Korupsi, sehingga nantinya Desa Sidoarjo menjadi desa yang benar-benar maju, mandiri, dan bukan hanya sekedar status saja, tapi kemajuan dan kemandirian yang utuh serta nyata keberadaannya. Kami juga berharap Desa Sidoarjo nantinya bisa terpilih menjadi percontohan Desa Anti Korupsi mewakili Provinsi Jambi, sehingga semangat anti korupsi yang ada di Desa Sidoarjo ini dapat menjadi contoh dan dapat ditularkan ke desa-desa lainnya di Kabupaten Merangin demi tercapainya tujuan pembangunan di wilayah masing-masing. Insya Allah kedepannya di tahun 2023 ini tadi sudah dengan Pak Bupati juga akan dicanangkan juga untuk satu desa, satu kecamatan, ada satu desanya yang akan mencontoh Desa Sidoarjo dalam penerapan anti korupsi nantinya. Nah, untuk itu Desa Sidoarjo Pak Kades persiapkan diri dengan baik, karena nanti 23 kecamatan akan berburu ke Sidoarjo.
berbahagia, di akhir sambutan ini saya kembali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, khususnya DPMD Kabupaten Merangin, Inspektorat Kabupaten Merangin yang telah melakukan pembinaan sebagai semoga menjadi ladang amal dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kalau di KPK itu kita mau memberantas korupsi ya Pak ya. Itu semangatnya semangat pagi terus. Karena meskipun kami berangkat dari Jakarta sudah jam 4 pagi, bangunnya berarti lebih awal dong. Tapi kami semangatnya masih semangat pagi. Jadi kalau kita bilang semangat pagi, pagi. Siapa? Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, Desa Anti Korupsi ini adalah program yang diinisiasi oleh KPK. Di sini kami bekerja sama dengan kementerian terkait, yaitu ada Kemendagri, kemudian ada Kementerian Keuangan, dan tentu juga Kementerian Desa. Kami menginisiasi kegiatan ini adalah untuk membangun Indonesia dari pemerintahan terkecil, yaitu dari desa. Karena untuk pemberantasan korupsi ini tidak bisa Bapak Ibu dilakukan oleh KPK yang hanya terpusat di Jakarta, pegawainya 1.600, kira-kira mungkin nggak nih Sabang sampai Merauke? Nggak mungkin ya Bapak Ibu ya. Jadi memang ini adalah tugas kita bersama dan ini diamanatkan undang-undang. Jika ini sudah diamanatkan undang-undang, berarti kita sebagai warga negara Indonesia, kita punya kewajiban untuk turut serta memberantas korupsi. Kemudian ini latar belakangnya kita adalah melaksanakan kegiatan ini dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang Desa, di mana desa memiliki peran strategis dan sentral dalam pembangunan di daerah. Ini tadi kita pembangunan di daerah ini dari pemerintah telah mengucurkan Bapak Ibu sekitar 468 triliun dari tahun 2015 hingga 2022. Pada kenyataannya, mirisnya masih banyak kasus-kasus penyalahgunaan dana desa. Nah itu jadi padahal ini untuk membangun desa, tapi mungkin ini untuk membangun hanya untuk menambah kekayaan beberapa gelintir orang. Tapi ini bisa juga kenapa? Bisa dengan karena ketidaktahuannya, bisa juga memang dengan itikat yang tidak baik. Nah inilah yang harus kita perbaiki bersama-sama. Desa anti korupsi ini adalah kerja lintas instansi, jadi tidak hanya KPK, karena tidak mungkin KPK bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan kementerian terkait. Dan program Desa Anti Korupsi ini Bapak Ibu merupakan program unggulan KPK. Di mana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekda. Jadi di sini nanti Desa Anti Korupsi ini kita tidak sekedar bukan berlomba ya Bapak Ibu ya, tapi Desa Anti Korupsi ini nanti menjadi kiblat, menjadi tempat percontohan untuk desa-desa lainnya. Jadi di sini kita juga akan berbagi pengetahuan dengan desa-desa lainnya untuk membangun desa anti korupsi. Dan akan kami observasi dan nanti akan terpilih masing-masing satu desa dari tiap provinsi. Jadi nanti kita juga akan melihat tidak hanya kelengkapan dari indikator yang nanti kita akan dibantu oleh Mbak Jen dan Mas Jerry terkait indikator yang Bapak Ibu sudah isi bersama. Nanti kita juga akan lihat faktor-faktor lainnya, antusiasmenya, sarana prasarananya, itu juga yang akan kita nilai. Seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta, salah satunya adalah Indonesia tidak akan bercahaya karena obor besar di Jakarta, tapi karena cahaya-cahaya lilin yang berada di desa. Jadi untuk membangun Indonesia bebas dari korupsi perlu juga kerjasama dengan seluruh aspek dan salah satunya juga kita mulai dari desa. Dasar sosiologis di sini kita bisa lihat Bapak Ibu dari survei BPS ini ya Bapak Ibu ya, bukan kami yang menyatakannya. Di sini survei BPS menyatakan bahwa masyarakat pedesaan berperilaku lebih koruptif. Kita kira kan itu masyarakat kota ya, di sini ternyata hasil surveinya masyarakat desa. Dan dengan adanya program Desa Anti Korupsi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita lihat cek kembali di survei BPS ini,
tingkat koruptifnya sudah berkurang. Percaya atau tidak itu sudah cukup mempengaruhi. Kenapa? Karena Bapak Ibu di desa nanti akan diberikan bimtek, akan diberikan pengetahuan, akan diberikan berbagi informasi terkait korupsi apa sih. Jangan-jangan selama ini yang kita anggap bukan korupsi, ternyata itu bagian dari korupsi. Atau bukan hanya tindak pidana korupsi, tapi perilaku-perilaku koruptif, Bapak Ibu. Jadi ada tindak pidana korupsi, ini yang berkaitan dengan hukum, dan perilaku koruptif. Nah, perilaku koruptif yang terus-menerus dilakukan, itu bisa jadi tindak pidana korupsi. Nah, itu nanti. Ini Bapak Ibu, poinnya kita adalah di observasi kali ini, kami dari KPK bersama kementerian terkait, kemudian dengan konsultan dan para pemerhati desa, kami sudah menyusun panduan desa anti korupsi, di mana ada 5 komponen, Bapak Ibu di sini. 5 komponennya yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, kemudian partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Di sini akan ada 18 indikator yang mana nanti kita akan self assessment terlebih dahulu di desa. Di observasi ini kita akan self assessment. Berapa sih sebenarnya di penguatan tata laksananya? Buktinya apa? Ya, jadi bukti apa kalau bahwa tata laksana ataupun pengawasannya sudah berjalan dengan baik. Ya, nanti ini bisa kita diskusikan, akan kita isi bersama dengan form yang sudah di-download sebelumnya. Adapun harapannya Bapak Ibu untuk desa anti korupsi ini diharapkan dapat mengangkat citra dan semangat membangun desa. Kemudian juga kita membangun integritas dimulai dari masyarakat desa, dari keluarga-keluarga yang ada di desa. Kemudian bagaimana nanti kita bisa mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel. Juga kita akan mengelola dana desa yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan menurunnya angka kemiskinan di desa. Bapak Ibu akan mendapatkan pemahaman tentang anti korupsi melalui bimtek yang akan kami lakukan jika nanti terpilih menjadi calon desa anti korupsi yang akan mewakili Provinsi Jambi. Kemudian setelah kami kembali ke Jakarta, kami akan mengolah kembali datanya dan kami akan cek ke Bapak Ibu. Benarkah data yang ini? Kita cek kembali. Setelah itu kita akan mengeluarkan nilai desa mana yang akan terpilih. Desa yang terpilih mewakili provinsi akan kami lakukan bimbingan teknis. Setelah bimbingan teknis, kita akan melakukan lagi penilaian dan nanti di ujungnya insya Allah ini akan ada launching desa anti korupsi. Jadi nanti kami juga minta ke Bapak Ibu usulan terkait seandainya Bapak Ibu desa ini terpilih menjadi desa anti korupsi yang akan dilakukan launching, kira-kira di mana nih lokasinya? Apakah lokasi ini sangat representatif untuk mengundang tamu-tamu yang datangnya dari 21 desa anti korupsi lainnya dan juga kementerian terkait. Jadi ada tamu-tamu dari Jakarta juga. Mungkin demikian pengantar dari saya. Untuk kemudian akan ada paparannya dari Pak Kades dan kita lanjut dengan self assessment dan cek lokasi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Yang alhamdulillah pada hari ini hadir di Desa Sidolgo. Terima kasih kepada Bapak bentuk dukungan agar kami tetap selalu semangat mengobarkan api peperangan melawan korupsi. Terima kasih. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita dapat bertemu dan satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami warga Desa Sidolgo karena tidak pernah ada dalam mimpi dalam benak kami desa kami didatangi oleh tim dari KPK. Ini satu kebanggaan yang luar biasa
ini bisa jadi semangat kami untuk tetap melawan korupsi dan akan jadi kenang-kenangan bagi anak cucu kami. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu. Inilah desa kami, Bu, desa yang masih sangat jauh dari sempurna, desa yang masih muda. Sebelum saya bicara jauh memaparkan, mungkin saya akan sampaikan bahwa saya jadi kepala desa yang baru tahun ketiga. Tidak pernah saya bermimpi berdiri di sini berduduk bersama Pak Sekda dan Ibu dari tim Inspektor dari KPK. Ini anugerah bagi saya karena seperti mimpi, tapi ini saya lakukan. Memang mohon maaf, nanti di ujung akan ada satu souvenir yang kami berikan kepada Ibu KPK. Bukan berarti ini adalah suap atau apa, tapi bentuk perlawanan saya secara pribadi tentang korupsi di Indonesia ini. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, dalam hal ini izinkan saya memaparkan profil Desa Sidolgo, prestasi-prestasi Desa Sidolgo, dan hal-hal yang memang harus kami sampaikan kepada tim observasi KPK. Sebelum pemaparan ini saya akan sampaikan bahwa Desa Sidolgo sudah memulai anti korupsi ini setelah saya dilantik sebagai kepala desa pada tanggal 12 November tahun 2019. Sejak itu kami berkomitmen. Desa Sidolgo desa yang kecil, penduduknya sedikit, yang dananya besar, tidak ada alasan tidak. Semua kembali kepada diri kita. Sejak itu saya tegas kepada perangkat, saya sampaikan, kalau memang kalian tidak sanggup di desa ini, silakan mundur. Dan alhamdulillah bersama-sama kami sepakat untuk membangun desa ini. Saya ajak perangkat itu, ayo sama-sama kita menyumbang untuk para yang membutuhkan. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, sejak tahun 2019 sampai sekarang, kami perangkat desa tidak pernah berpikir untuk mencari lebih. Tapi kami sumbangkan sebagian gaji kami untuk kegiatan sosial. Terutama kami berikan untuk fakir miskin dan anak yatim piatu. Sampai hari ini berjalan. Dan alhamdulillah BPD pada tahun 2022 ikut bersama kami sama-sama menyisihkan sebagian gajinya untuk yatim piatu dan fakir miskin. Mudah-mudahan kami buat ini bisa menjadi kebaikan bagi Kabupaten Merangin. Saya tidak berharap ini dicontoh di desa lain, hanya berharap bahwa yang kami lakukan akan menjadi kenangan bagi anak cucu perubahan desa ini. Sehingga ke depan dari Sidolgo inilah muncul anti korupsi yang betul-betul anti korupsi, yang betul-betul melawan bahwa yang bukan hak jangan pernah dimakan. Bapak Ibu sekalian, kami sudah bisa sinergitas antara ulama dan umarat bersatu. Karena kami punya prinsip sangat omong kosong, suatu pemerintahan itu bisa berjalan dengan senang apabila tidak menggandeng ulama. Dalam membangun tata pemerintahan desa yang baik, benar dengan memberdayakan perangkat desa dan bersinergitas dengan BPD, LPM, tokoh masyarakat, ulama dan masyarakat desa. Sidolgo adalah desa yang lahir pada tahun 1939 peninggalan kolonial Belanda. Kala itu desa Sidolgo terdiri dari kultur Jawa semua budaya. Berkembangnya waktu, desa Sidolgo sudah berubah. Kami di sini ada etnis Sunda, etnis Batak, etnis Pribumi, etnis Minang, dan etnis lainnya. Sehingga di Sidolgo ini sudah kultur. Dalam pembangunan apapun, kami di desa Sidolgo tidak ada yang namanya pihak ketiga. Apapun pekerjaan fisik, kami selalu pada tingkat tunai. Kami tanamkan kepada masyarakat bahwa ini wilayahmu bangunan. Desa, tolong berdiri Bapak Bidi Satria, sarjana hukum. Kemudian kasih pemerintah Ibu Cici Sunyati SSC, silakan berdiri, yang insya Allah sebentar lagi akan sudah S2. Yang ketiga Ibu Kasih Kesejahteraan Pelayanan, Ibu Dina Andriana SPD. Sekretaris Desa Pegawai Kaum Umum dan Tata Usaha Ibu Desil Carmelisa SPD, silakan berdiri. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan KPK, kelahiran beliau diberi kelancaran dan namanya saya titip, nanti ambil salah satu dari ibu yang ada di sini. Kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin Bapak Geri. Kalau pesankan satu. Kemudian kaum keuangan, kita sengaja tunjuk anak yang sangat berkualitas dan cerdas, dan alhamdulillah anaknya tidak kenal capek, Bu. Kepada Bapak Ilham Nurullah, sarjana sosial. Kemudian kaum perencanaan, sehingga mohon maaf kita tidak pakai konsultan-konsultan karena kita punya sarjana teknik, Bapak Yayan Satria. Kemudian kami juga membawa beberapa dusun, ada 4 dusun
Yang pertama, kepala kita saja pilih yang perempuan, kita pilih Bu, kita jaring perempuan, yaitu Ibu Erni Uminati STP, sarjana teknik lainnya, alumni Keduta Jambi. Kemudian Pak Kepala Dusun Lestari, Pak Ayo. Ini namanya keren panggilannya Bu, Pak Pai. Kemudian ini termasuk senior Bu. Ada lagi Bapak Kepala Dusun Sidasi, Bapak Muslim Mukodiri. Ini paling tua di sana. Yang paling tua beliau Raya 1270, saya nomor 2, Raya 1271. Jadi itu kakak saya. Dan kita punya kepala dusun paling muda. Nah, jadi tadi kami baru sharing di belakang, kamu bersyukur Pak Kadis. Masih muda, punya beban yang luar biasa. Ingat, semakin banyak cobaan, semakin banyak ujian, kamu akan jadi manusia yang kuat. Tolong berdiri Bapak Amrullah Henry SAB. Itulah perangkat kami kenalkan PPD. Nah, berdiri Bapak Suwardi. Beliau adalah sahabat saya dari kecil, Bapak Ibu, dan rival saya dalam pemilihan kepala desa PAW tahun 2019. Dan kami di sini yang kenal musuh. Setelah saya terpilih, besok saya ke rumah dan ayo bareng-bareng bangun desa ini. Target saya beliau jadi ketua BPD, alhamdulillah beliau terpilih dan jadi ketua BPD. Walaupun waktu itu sangat luar biasa. Silakan berdiri Bapak Sukamto. Ini anggota BPD yang terpilih berkat sidang adat. Jadi beliau ini ketika pemilihan berada di posisi nomor 2. Yang terbanyak nomor 1 itu main duit. Tertangkap, melaporkan, kami sidang, sudah ada ketetapan, kesepakatan yang main duit di DIS. Jadi beliau berdiri sebagai anggota BPD lewat proses yang luar biasa. Kemudian mohon berdiri Bapak Zainuddin, Wakil Ketua BPD. Berdiri juga Ibu Erika SPD, Ibu Dona Permata SPD. Saya perkenalkan juga mantan pacar saya Bu, yang alhamdulillah sudah membawa desa Sidolgo ke peringkat 5 pola asuh anak remaja, Ibu Nunung Susilowati. Berdiri Bu. Dan yang lain kalau berdiri nah ini adalah yang luar biasa di belakang beliau. Ini dan para RT. Mohon berdiri para RT yang seragam Ibu. Ini bukan dari warga asuhan. Sebagai wujud kepada kami, memang alhamdulillah kami selalu berusaha menjaga kembali, tapi bukan dari panti asuhan. Semangat RT. Ya. Ketika belum ada HP, ketika belum ada jaringan, belum ada motor, belum ada mobil, masyarakat kebenaran belum ada, desa Sidolgo sudah berbicara di tingkat nasional sebagai pemenang kedua lomba penghijauan tingkat nasional areal dampak unit percontohan PM lewat Departemen Kehutanan Republik Indonesia. Ini yang menyemangati kami. Ketika kami muncul di pemerintahan desa, kami harus buktikan bahwa kami lebih baik dari leluhur kami. Kami istilahkan bahwa kami di sini mikul kubur pendem jeruk. Kami ingin memberikan orang-orang tua kami bangga. Bentuk kepedulian kami tahun 2020 kami sumbangkan gaji kami perangkat. Kami berikan kepada mantan kasus, mantan perangkat yang sudah maaf. Mereka berjuang di desa ini tanpa uang sedikit pun. Desa kami bisa hebat. Saya masih kecil. Saya ingat helikopter datang ke desa. Itulah yang memotivasi saya ingin membawa desa ini. Dan alhamdulillah Bu, Al-Fatihah untuk beliau-beliau, 5 orang yang kami sumbang lewat haji kami dari perangkat kami sudah berpulang. Sedikit banyak mereka merasakan bagaimana dana, bukan dana desa tapi dari ADD, yang kasih tetap dari ADD. Beliau dulu Bu berjuang iuran, tapi desa bisa jadi desa itu. Kok kami tidak bisa lagi? Ini yang memotivasi kami agar kami bisa berbuat. Dan alhamdulillah inilah yang saya gerakkan kepada kawan-kawan sehingga kami bersemangat membangun desa ini. Dan nomor 7, tahun 2022 dari Petora Kabupaten Merangin ditetapkan sebagai desa anti korupsi. Tingkat Kabupaten Merangin yang sudah disebutkan Pak Sekda tadi. Perlu sampaikan kepada Ibu bahwa semua mimpi-mimpi kami belum bisa terlaksana dengan sempurna. Mungkin itu pemaparan dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Jambi kalau dari Pantun dari yes Bu. Saya dengar Pak Sekda tadi dan Bu Pantun. Nah, biasa juga lama ya. Tapi Pantunnya bahasa Indonesia.
berseri-seri bagikan wajah sang mentari, pergi berjalan di pagi hari. Korupsi menghancurkan negeri ini. Mari lawan, dimulai dari diri sendiri. Lo pantun siring, angsuduo adanya di Jambi. Sungai Batanghari dilewati di Banyuwangi. Sidoarjo pertaruhkan harga diri, berdiri di depan memerangi korupsi. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mungkin Baik, silakan dilanjutkan dengan penyerahan souvenir ya dari kepala desa Sidoarjo pada Ketua Tim Observasi KPK RI Ibu Anissa. Kami silakan. Desa anti korupsi. Desa anti korupsi.